Pernah kepikiran gak sih gimana setiap tindakan kecil kita di dunia ini ternyata punya gema yang abadi? Hari ini kita bakal coba dalami sebuah ajaran Islam yang sangat kuat tentang hubungan langsung antara apa yang kita lakukan sekarang dan takdir kita nanti. Nah, kutipan yang barusan kita lihat ini bukan sekedar kalimat biasa. Ini adalah prinsip dasar yang jadi tema utama kita. Intinya adalah balasan itu selalu sejenis dengan perbuatan. Apa yang kita kasih, itu juga yang bakal kita terima. Dalam tradisi Islam, prinsip ini punya nama keren, al-jaza min jinsal amal. Gampangnya, ya itu tadi, balasan sesuai dengan perbuatan. Ini tuh kayak versi kosmik dari apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Prinsip ini penting banget karena ini menegaskan keadilan Tuhan sekaligus tanggung jawab kita atas setiap pilihan yang kita buat. Yang bikin kutipan pembuka tadi dalam banget artinya, itu ada di pemilihan katanya. Ada kata dari bahasa Arab nafasa. Ini artinya bukan cuma menyelesaikan masalah orang loh, maknanya jauh lebih halus tapi juga jauh lebih kuat. Analogi ini kena banget. Coba bayangin ada orang lagi kecekik, susah nafas. Kita nggak harus menyelesaikan semua masalah hidupnya. Cukup dengan melonggarkan cekikan itu sedikit aja, kasih dia ruang buat narik nafas lagi. Tindakan sekecil itu udah dihitung sebagai nafasa. Pertolongan kecil yang rasanya luar biasa melegakan. Jadi, polanya udah mulai kelihatan jelas banget kan? Prinsip gema ini berlaku di banyak hal. Kamu nolongin orang dengan cara tertentu di dunia, nanti Tuhan bakal nolongin kamu dengan cara yang sama persis di akhirat, di saat kamu lagi butuh-butuhnya. Ini kayak cermin kosmik yang sempurna. Kalau perbuatan kita di dunia punya gema di akhirat, ada satu hari di mana gema itu bakal kedengeran paling kenceng. Hari kiamat. Ini adalah hari yang ngerinya luar biasa, di mana setiap orang cuma akan peduli sama dirinya sendiri. Benar-benar sendiri. Dan ada 3 momen puncaknya. 3 momen di mana rasa takut itu begitu besar sampai keselamatan pribadi jadi satu-satunya hal yang ada di pikiran. Pertama pas di depan mizan timbangan amal. Kita cuma bisa cemas. Berat kemana nih timbangan kita? Kedua, pas pembagian kitab. Aduh, kita bakal terima pakai tangan kanan atau kiri ya? Dan yang terakhir pas di jembatan Sirat. Jembatan di atas neraka yang pilihannya cuma 2. Sampai ke surga atau jatuh. Di tengah kepanikan total itu, di saat semua orang udah lupa sama anak, istri, suami, orang tua, ternyata ada satu pengecualian yang luar biasa. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau menyimpan satu-satunya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, bukan buat dirinya sendiri, tapi buat umatnya. Beliau memilih untuk menolong kita semua di saat-saat paling genting, di saat semua orang udah melupakan satu sama lain. Oke, setelah melewati momen-momen sumber tegang tadi, manusia akhirnya dihadapkan pada 2 tujuan akhir, surga dan neraka. Tapi, ternyata jalan menuju keduanya itu diselimuti sebuah paradoks yang unik banget. Jadi, ada sebuah riwayat, waktu malaikat Jibril pertama kali lihat surga, dia yakin semua orang pasti pengen masuk. Tapi setelah surga itu dipagari sama hal-hal yang berat buat nafsu, kayak disiplin, kewajiban, perjuangan, dia jadi khawatir. Jangan-jangan gak ada yang bisa sampai ke sana. Sebaliknya, waktu dia lihat neraka, dia takut banget gak ada yang bisa selamat karena jalan ke neraka justru dipagari sama semua yang enak-enak menurut hawa nafsu. Godaan, kesenangan instan, semuanya. Pertanyaan ini bakal ngebawa kita ke sebuah ilustrasi yang luar biasa kuat. Tentang gimana dahsyatnya keabadian, itu bisa bikin semua realitas duniawi jadi nggak ada artinya. Coba kita bayangin skenario ini. Ada seseorang yang seumur hidupnya di dunia itu paling enak, paling mewah, nggak pernah susah sama sekali. Tapi takdirnya dia masuk neraka. Lalu dia cuma dicelupkan sesaat, 1 kali celup aja ke dalam api neraka. Bener-bener cuma sekejap. Dan hasilnya mencengangkan. 1 momen siksaan yang singkat itu benar-benar menghapus seluruh memori kenikmatan seumur hidupnya. Seolah-olah semua kemewahan dan kebahagiaan yang pernah dia rasain itu nggak pernah ada, lenyap begitu aja. Sekarang kita balik situasinya. Bayangin orang yang seumur hidupnya di dunia itu paling sengsara, paling menderita, tapi dia ahli surga. Sama kayak tadi, dia juga cuma dicelupkan sesaat aja, 1 kali celup ke dalam surga. Dan lagi-lagi hasilnya luar biasa.
Satu momen kebahagiaan abadi itu langsung melenyapkan seluruh memori penderitaan yang dia alami seumur hidupnya. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan keabadian, baik itu siksa maupun nikmat. Benar-benar di luar nalar kita. Setelah kita lihat gimana persepsi bisa berubah total, kita sampai di babak akhir. Di momen di mana keadaan abadi itu dikunci selamanya. Nggak ada lagi perubahan. Coba bayangin adegan ini. Kematian, ya, konsep kematian itu sendiri diwujudkan dalam bentuk seekor domba, lalu dibawa ke tengah-tengah antara surga dan neraka, dan disembelih. Ini adalah tindakan simbolis yang paling puncak. Artinya, konsep kematian, konsep akhir dari segala sesuatu udah nggak ada lagi. Yang tersisa cuma keabadian. Lalu terdengarlah sebuah pengumuman. Buat penduduk surga, ini adalah puncak kebahagiaan. Kabar kalau nikmat mereka nggak akan pernah berhenti. Tapi buat penduduk neraka, ini adalah puncak keputusasaan. Kesadaran bahwa siksaan mereka juga nggak akan pernah berakhir tanpa ada harapan sedikit pun. Semua ini ngebawa kita ke sebuah hadis penutup yang benar-benar kena. Mengingatkan kita betapa tak ternilainya hadiah utama itu, yaitu surga. Dan karena harganya mahal, tentu butuh pengorbanan yang sepadan untuk meraihnya. Nah, ini yang akhirnya jadi renungan buat kita semua, mengingat apa yang dipertaruhkan, mengingat gema abadi dari setiap perbuatan kita. Pertanyaan terakhir ini bukan buat dijawab di sini, tapi buat kita bawa dan renungkan dalam kehidupan kita masing-masing.